kenapa? Apa kayak ada pergeseran eksistensi atau gimana? Kalau zaman dulu ini pasti anak-anak yang berantem kalau nggak kalangan sekolah-sekolah, malah sekolah. Sebut saja SMA 6, SMA 9, Bosa, Boda. Nah, itu eksis banget lah di zaman kita dulu. Dan Hai, saya Ali RH. Saya besar, lahir, dan tinggal di Yogyakarta. Dan saya punya banyak informasi serta pengalaman menarik buat temannya kamu semua. Berpusat pada perspektif Jogja, semoga acara ini bisa menginspirasi dan memberi impact positif bagi kita semua. Dan selanjutnya, kita tampilnya. Halo guys, selamat datang di Temen Nyangkem dengan saya Ali RH di sini. Jadi kalau episode sebelumnya saya ngomong sendiri, saya nyangkem sendiri. Kali ini saya mencoba cari temen, kelihatan ya, yang pakai kamera, kelihatan. Ini dengan Mas, siapa namanya Mas? Mas Satu. Jadi kebetulan saya dan Mas Satu ini dulu temen, ya sekarang masih temen sih. Cuman kami kenal sudah lama dari sejak SMP. Beberapa tahun yang lalu lah, nggak usah jauh-jauh. Beberapa tahun yang lalu. Terus karena saya ngerasa kayaknya kok kalau sendiri bosen ya saya ngajak temen atau wedi dhewean soalnya loh. Nah, kebetulan juga rumahnya Mas Satu ini cocok banget buat nge-podcast. Yang mudah-mudahan suaranya pas ya. maksudmu rumahku blusuk? Ya tenang, anteng gitu loh, bukan cuma blusuk. Ya blusuk sih jangan-jangan tapi kan suaranya sip gitu. Ya, oke. Kayak gitu. Terus tanya dulu kabar. Apa kabar Mas Satu? Kabar baik Mas Kabar Ali. baik. Apa kesibukan kali ini dengan adanya virus-virus Covid ini? Wah, ya ini hampir gila sebenarnya di Hampir rumah gila. terus tiap hari ya nggak ada kegiatan, kangen futsal tentunya. Ya. Anak futsal ternyata ya. Iya, kita kan tim Oh, AFF gitu. dulu. Tapi ya ini, jadi mungkin teman-teman di sini tahu nggak jadwal futsal kita sebenarnya? Oh, jadwal futsal kita sebenarnya hari Hari Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis. Kowe ngomongin terus Selasa tok ya? Selasa dan Kamis. Oh iya, Selasa. Terakhir malam Minggu, 2 Oh, minggu iya. sekali. Cuman baru sekali terus sudah bubar. Oh iya, oke. Terus. Ya, itu aja sih paling sekarang di rumah jualan. Jualan. Dan apa yang bisa Jualan apa dijual. nih Mas? Yang jelas jualannya Nah, diperjelas. sekarang sih jualan sepeda. Oh, dulu jualan apa? Dulu jualan gadget. Oh, dulu jualan gadget. Oh, bisa cerita tentang gadget ya sebenarnya kali ini. Bisa, Gadgetnya bisa. itu apa? Gadget ya smartphone. Oh, laptop. smartphone. Oke. Itu aja sih. Tapi sekarang karena ya peraturan pemerintah segala macam jadi susah. Oh, Terus banting setir. Kebetulan kan menekuni pariwisata juga sekarang. Jadi tapi Oh. karena Covid tadi jadinya ya santai. off Jadi dulu lah. Jadi nanti bisa di-share ya, nanti sosial medianya Mas Satu ini, entah nanti Instagram atau Brazer atau Bracer matamu. atau Twitter nanti bakal aku share sama teman-teman sekalian. Jadi pas kesini tadi aku udah ngomong kayaknya kita seru nih, udah lama ngobrol, gimana kalau kita ngobrol tentang kenakalan masa muda. Tadi kan udah saya sampaikan ya, saya udah cerita kalau kita tuh satu SMP ya, Satu SMP, satu SMA juga, satu SMA, satu kampus. satu kampus. Bayangin bosan nggak sebenarnya? Itu ceritanya panjang, bisa nggak selesai. Jadi kita mau cerita tentang kenakalan masa muda. Jadi pertanyaan pertama, kan biar kayak interview di podcast. Apa sih kenakalan masa muda gitu yang masih terngiang sampai saat ini gitu? Yang kalau ditanyain lagi, wah kayaknya aku gak yang ngono, aku nggak mau kayak gitu. Kayaknya kok kelewatan atau kayaknya aku nggak enak banget tuh apa gitu? Apakah masa SMP atau SMA atau kapan deh terserah. Ada nggak cerita tentang pengalaman itu? Ya sebenarnya standar. Kalau masih zaman SMP ya paling pembulian ya. Saya pernah dibully tapi juga pernah membuli. Oh, gitu. Jadi ya sama aja sih menurut saya. Bagian dibully itu pas kapan? Ya, SMP kah atau? dibully SMP bisa dibully. Oh iya, karo sopo? Loh, nek diundang jeneng bapak iki dibully ya. Oh iya. Soal jeneng bapakku karo jenengku ki mirip. Dadi Oh, iya. diplesetke gampang. Jadi buat teman-teman yang bukan asli ya, maksudnya nggak terlalu tahu culture di Jogja. Kalau angkatan saya gitu sampai SMA kita sering manggil nama orang tua, tapi seringnya ayah, nggak pernah ibu ya, pasti ayah. Dan jadi saya kalau nama bapak saya Alex gitu, saya dipanggilnya Alex gitu. Nah, kalau Satu dipanggilnya nama bapaknya. Aku baru tahu karena kami nggak sekelas waktu SMP. Nah, Terus ya itu kan.
manggil-manggil nama bapak itu nggak tahu kenapa saya selalu jadi sasaran karena nama saya paling mirip sama nama bapak saya. Oh iya, oke. Nama asli bapak saya mirip dengan nama asli saya gitu. Oke. Jadi mereka kadang manggil satu suku kata belakang nama saya itu maksudnya bukan saya tapi nama bapak saya dan itu every single day gitu loh. Bisa di disclose gak kira-kira nama bapaknya siapa gitu? Gak perlu ya? Gak perlu ngapain. Tapi kalian manggilnya nama bapak saya. Oke. Terus. Nah itu salah satunya. Cuman kalau saya balas dengan cara yang sama ke teman-teman tuh nggak asik, nggak kena buliannya. Karena mesti mereka ya bisa ngonter lah istilahnya dengan nama bapak saya yang cukup suku kata belakangnya saja gitu loh. Dan itu sangat familiar gitu loh. Jadi ya udah pasti kalah kalau itu. Tapi yang selain itu apalagi ya paling ya biasa kalau membuli ya istilahnya kan ada fisik ada verbal ya. Pernah lah melakukan hal-hal seperti itu yang sekiranya mungkin sedikit disesali. Jadi jangan sampailah itu terjadi lagi kayak gitu Mas Ali. Oke. Jadi dipanggil nama orang tua itu membekas ya berarti ya gitu. Membekas. Apakah orangnya? Soalnya kalau nah aku begini rapopo gitu. Maksudnya dipanggil orang tuanya mungkin bisa jadi kondisinya yang beda ya. Bisa jadi orangnya yang ngomong tuh manggilnya beda atau kan beda misalnya nek koncone cedak banget, temannya udah deket banget sama teman jauh. Sebetulnya orang apa-apa, nggak masalah dipanggil jeneng bapak dengan suku kata belakangnya pun aku ini nggak masalah. Cuman masalahnya aku tidak bisa melakukan hal yang sama ke teman-teman yang karena efeknya beda ke mereka gitu ya. Karena beda itu aja, beda suku kata. Kayak orang luwes gitu ya bahasa Indonesianya ya. Itu sengaja banget nek aku arep ngunekke, tapi kalau mereka enggak gitu loh. Jadi kayak kayak nyindir maksudnya. Nyindir apa tenan. Nah, tapi ya wes itu no hard feeling cuman yo apes juga iki jenenge mirip. Gitu aja sih. Apa sih jenenge mirip? Tapi yo kuwi bendino iki. Terus tapi itu sorry, tak potong tuh wong siji orang satu atau orang banyak macam-macam. Terus ini kau yang anu lah kamu kayak nginceng lah. Kayak mesti kayak orang-orang itu aja nggak sih sebenarnya? Enggak sih sebetulnya hampir satu kelas semua teman cowok-cowok saya manggilnya gitu. Jadi ya saya sudah maklum tuh SMP. Oke. Kalau SMA sih wis ora populer gitu nama bapak. Masih tahu, sih. Mungkin beda-beda ya. Di tempatku masih, kelasku masih. Oh, di kelasku nama bapak tidak terlalu populer. Jadi kita enggak kayak gitulah. Itu cuman SMP ya. Kebetulan teman-teman SMP ku ya deket-deket rumahnya jadi ya kita tahu semua. Terus itu pas dibully gitu kan, terus bully baliknya gimana? Kan katanya pernah jadi yang dibully, pernah jadi pembuli. Pembuli ya apa ya biasa sih verbal ya. Aku sering apa ya nyanyian ya bahasa Indonesia. Saling menghina. Ya biasa lah anak SMP kan suka ngata-ngatain teman-temannya ya mungkin aku termasuk sing rodok pedes ngomongnya. Oh, I see. Jadi kayak ngompensasi yang agak kasar tuh ke verbalnya gitu kali ya. Tapi enggak ngomong misuh, ora misuh. Enggak mengumpat gitu ya, enggak mengumpat gitu ya. Tapi ya mungkin melakukan counter yang mungkin menyakiti perasaan, mungkin main ke fisik, ke ya karena aku merasa physically aku menangan mungkin. Itu khas Song Jokong Yojo kayak gitu sih orang Jogja biasanya gitu. Angkatan kita main fisik kayak gitu. Bahkan main bola dulu aku pernah ingat banget. Ini SMA. Lawan kakak kelas. Ada kakak kelasku dia jago main bolanya, terus awake gendut. Waktu dia sedang gocek-gocek. Siapa namanya di aku lali gue SMA telu tapi aku lali. Nah dia gocek-gocek iki memang luas dia terus aku mendekat tapi aku njuk unek-unek ke ndut tan si gendut mangan ketan si gendut blablabla ngono tak unek tapi aku bisi sambil marking gitu loh. Iya. Itu dan dia iki kepancing lesu terus mandek. Materazi berarti. Hah? Materazi. Tapi ya aku melihat di TV yo hal kayak ngono biasa ngono. Dalam olahraga. Perang mental kan hal seperti tapi itu ternyata tanpa aku sadari aku lakukan di lapangan gitu loh. Ya mungkin karena saking seringnya waktu itu sok ngunekke wong ngono kuwi ya ireng lah ya kayak itu-gitulah itu kan physically dan rasial gitu loh. Bahkan saat main bola pun ke kakak kelas yang aku ya rasa sadar ya iki lho tuwa ngono. Iya, lebih tua gitu ya sebenarnya. Aku salah ngono lho. Aku kleru, ora sopan gitu loh. Di Jogja soalnya masih ada lah unggah-ungguh di situ. Kira iso. Iya. Oke, jadi tadi ngebully baik verbal. Terus penyesalannya apa sebenarnya? Apakah tindakannya atau karena efeknya ke kamu gitu sekarang? Kalau waktu itu ya jelas pas contohnya pas yang ke kakak kelas tadi ya itu sadar saat itu juga sih sebenarnya. Setelah itu aku langsung sadar, masih kan nesu tenan. Masih kan tersinggung. Masih marah dan tersinggung gitu ya. Tersinggung walaupun tidak sampai kontak fisik, tapi ya aku terus minta maaf, aku mengakui. Tapi setelah pertandingan selesai gitu loh. Tapi aku mendatanginya aku minta maaf.
dengan sadar loh, bukan karena aku wah wedi ya kayak ora aku wis marani sik ngono. Soalnya aku melihat waktu main dia terus emosi ya biasalah berasa gerusuk terus emosi kan efeknya enggak ke aku tok, koncoku tidak lah, koncoku digajul ya itu. Tapi sebetulnya aku penyebabnya mungkin salah satu yang memicu dia jadi bermain kasar gampangannya kayak gitu. Tapi ya itu enggak terlalu berat sih, tapi ya apa yang dilakukan ya salah karena itu tadi ya tidak sopan kan memanggil orang yang lebih tua, merendahkan physically secara fisik. Salah sebetulnya. Padahal ada enggak ya di orang Jawa itu kan ada kayak tata krama lah ke orang lebih tua gitu. Terus apalagi ya, aku pernah ini ke teman ini di rumah. Nah, di kampung berarti? Di kampung. Akam sih. Megang kepala kalau di Jawa itu kan sesuatu yang sakral. Iya, enggak sopan. Ya, enggak sopan bohong kamu seumuran atau mungkin lebih muda, tapi kalau kepalamu sudah dipegang itu kan istilahnya itu taruhan nyawa pun mau gitu loh orang Jawa. Dan aku pernah ngalamin itu, maksudnya aku menjadi orang yang tidak sadar memegang kepala temanku gitu loh dengan maksud bercanda. Maksud bercanda, tapi ternyata dia tidak terima, menganggap itu sangat serius dan itu jadi pelajaran buatku gitu loh saat itu karena seumuran kan itu? Seumuran, ya setahun lebih tua mungkin apa ya sepantaran kalau kita ya nggak manggil mas juga karena kita satu TK, tapi perlu diketahui temanku TK tuh ada yang bahkan 2-3 tahun lebih tua daripada aku, jadinya teman satu permainan sih istilahnya. Tapi ya itu lagi main bola biasa ngomong tak gaplok dalam artian nonyo ya apa? Mendorong muka. Mendorong itu mendorong dengan sedikit cinta. Enggak benci ya, sebenarnya orang benci mau iya toh. Bercanda tapi ternyata enggak tahu mungkin dia moodnya lagi jelek, emosi dia gitu loh. Terus meminta penjelasan loh. Aku kan penjelasan dong aku bercanda gitu loh. Ternyata itu salah kalau di Jawa ya. Ini lagi ya di mana bumi apa? Dibijak di situ langit dijunjung. Nah, ini nggak tahu ini masuk kenakalan apa masuk hal yang aneh, tapi waktu itu aku tidak merasa bersalah ngono lho. Apa salah? Tapi sekarang udah merasa bersalah. Ya jadi ngerti kan setelah itu. Jadi ngono iki ra sopan. Padahal iki ora luwih tuwa juga, maksudnya ora sing karo wong tuwa gitu loh. Tapi ya kayak gitulah salah satu contohnya. Nek Ali pernah apa? Malah kan mau cari aku. Aku sih. Ya oleh sih. Kok judulnya kan host, kok dari wong telu host. Enggak, aku tadi kepikirannya gini kok, yang mbok ceritain itu adalah hal-hal sing menurutku untuk seumuran SMP dan SMA itu berat ya. Maksudnya kayak bahkan sekarang orang mikir ya nek sekarang kita udah gede gitu kan mikir oh ya bullying dan kemudian saling hormati itu emang perkara yang biasa diomongin gitu. Tapi kan nek kayak aku tuh sederhana kenakalan itu tuh pas SMA lagi baru dipasang di depan SMA 3. Itu tempat sampah yang warnanya hijau sama merah sama kuning itu, tahu nggak? Itu aku sama si Ave. Itu soalnya baru, posisinya baru. Ada kayak pelang besi gitu, terus dikasih baut kan. Terus ada yang organik apa-apa 3 gitu tuh. Dipasang malam kalau nggak salah, sekitar jam 7. Jadi for the record tuh kita sering pulang malam gitu kan, masih pakai seragam sekolah. Ini ketahuan enak banget udah dia. Terus dipasang dan kita tahu masuknya kapan. Nah, karena saya tuh ya kan kalau mainnya sering sampai malam lah ya, pulang jam 1, pulang jam 2 pagi gitu. Aku sama Ape iseng. Tempat sampah itu dibawa pulang di Jadi dari 3 yang dipasang kan kalau saya warnanya merah kuning hijau ya, ada organik segala macam itu. Akhirnya dibawa pulang, didedel apa dicopot gitu. Dan bisa tadi bawa pulang. Terus sebenarnya tujuanmu apa? Nah, itu sebenarnya awalnya cuma pengen ya biasalah kenakalan anak kan adrenalin, Bros, gitu kan, pengen adrenalin. Cuman waktu itu si Afi bisa ngasih argumen yang sangat meyakinkan dan itu kena ke aku. Ngerti ya saya apa? Pakai bahasa Jawa ya. Iki tak kadani. Iki cocok banget di wadah klambi reget. Jadi tempat sampah itu dipakai buat wadah-wadah tempat-tempat baju-baju yang kotor. Nah, itu masih baru posisinya. Tempat sampah yang masih baru. Taruh gitu, jadi terus dibawa dan besok paginya itu tempat sampahnya 331. Jadi sampai lewat aku sama Afi gitu cuma lirik-lirik yang ambil sama kita. Tapi for the record itu nggak tak bawa pulang akhirnya. Jadi rencananya kan karena kebetulan rumah Afi lebih dekat, 2 itu dibawa taruh ke tempatnya Afi. Kurang kerjaan. Terus makanya itu SMA atau berarti? Itu SMA. Guyonan yang model begini terlalu tua untuk SMA menurutku. Kok tua gimana maksudnya? Ngambil tempat sampah tapi kamu nggak ngerti buat apa. Cuman itu adrenalin kan? Itu tahu adrenalin karena mau ngambil buat baju kotornya si Afi secara kayak gitu.
Aku pernah sih melakukan hal adrenalin, tapi itu masih SD. Ini masuk remaja nggak? SD anak kecil. Ya kan kenakalan masa muda. Masa muda. Waktu kecil dulu kan sering naik becak. Naik becak aku dijemput sama aku punya teman satu sekolahan, satu kampung juga. Jadi pulang kadang dia bareng sama aku, biasanya nanti bapakku yang jemput atau aku bareng dia, bapaknya dia yang jemput. Nah, kalau pas bareng sama dia nih, kita kan dijemput pakai pickup, mobil pickup. Nah, anak kecil biasanya kita minta duduk di belakang. Oh, rombongan gitu. Berdua doang, kadang bertiga tapi maksimal bertiga lah. Dia biasanya berdua. Nah, biasanya kalau pulang sekolah SD sambil minum es teh, apa es coklat, es jeruk. Nah, kita tuh suka ngelempar es batunya sama sampahnya itu ke orang yang ada di belakang kita. Menyakiti orang lain berarti ya? Iya, adrenalin maksudnya. Iya, nah aku kan orang menyakiti orang lain, aku kan ngambil tempat sampah. Tapi dalam artian gini, orang itu juga harusnya nggak posisi bakal bisa ngejar kita. Kalau bisa ngejar kita bunuh diri dong. Itu lebih strategis berarti. Lebih strategi. Jadi kita kalau zaman dulu kalau kita lewat jembatan itu banyak orang tetek. Orang nongkrong di pinggir jembatan. Nggak tahu kenapa aku sama temanku nggak suka sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan di jembatan pula gitu. Anak saya juga nggak tahu sebenarnya. Ya kayak ngapain sih duduk-duduk di pinggir jalan tapi ya di jembatan gitu loh. Akhirnya mereka lah sasaran tembak kami gitu loh. Jadi es batu itu kita lempar ke mereka. Karena mau gimana pun mereka pasti nggak siap, motor masih mati gitu lah, mesti nggak mungkin ngejar gitu loh. SD kan? Itu SD. Terus yang dilempar? Yang dilempar ya paling anak SMA apa anak kuliah. Ini kalau bahasa Jawa ya gento. Dan dari kecil udah jadi preman. Bukan, tapi ya itu di adrenalin. Tapi pernah suatu ketika ketangkep basah. Ketangkap tuh maksudnya Dikejar. catching hand gitu ya? Dikejar. Jadi mbak-mbak lagi itu, ada mbak-mbak. Kok jadi kamu yang lemparnya juga emansipasi ya? Nggak cewek, nggak cowok? Nggak kena ya berarti ya? pokoknya yang di pinggir jembatan tak lempar. Biasanya dari 10 lemparan paling cuma 4 yang kena, 6 tuh meleset. Karena kan kita naik mobil kecepatannya 30-40 lah. Biasanya meleset. Tapi suatu ketika kena, tak, telak, mbak-mbak. Kita masih ketawa-ketawa. Ha, yes aku kena, menang. Misalnya seperti itu. Ternyata selang 2 lampu merah dia ngejar. Naik motor satu orang. Terus dia itu menunjukkan jari tengah ke bapaknya temanku. Yang nyopir bapaknya temanku. Jadi kita udah pasang posisi. Pasti bapaknya juga tahu kan, bapaknya nggak tahu kan tapi ya. dia juga nggak tahu kalau kami ngelempar. Jadi setiap kali kami ngelempar itu langsung berlagak ngelempar, pokoknya acting lah, pokoknya sama ngopo kayak si sosing shot atau ngopo kayak gitu. Jadi dia pasti nggak tahu sopo sing ngoncangke, tapi mungkin ada yang lihat terus dia ngejar ke kami terus mendobrak-dobrak apa pintu mobil, dek terus mengacungkan. Itu pasti kayak Fast and Furious gitu ya. Kayak gitu. Itu pertolongan terus kami ketahuan. Jadi yang marahin akhirnya bapaknya si teman saya itu. Marahin kalian atau marahin mbaknya? Kami, karena dia tahu loh kenapa mbak itu anaknya dikasih tahu jangan lempar es batu gitu. Oh setelah kita berhenti kami disidang ya. Untung yang lempar nggak cuma saya, teman saya juga ngelempar gitu. Walaupun yang Waduh, baik kan soalnya waduh pandemi. Sama-sama makanya itu adrenalin sih. Itu mungkin setiap sore, hampir setiap sore kalau kita bareng. Ya mungkin kalau yang tak rasain, senakal-nakalnya yang aku rasain ya, senakal-nakal kita tuh kita pasti punya batas gitu yang kita sendiri tuh ngukur gitu. Kayak kenapa kayak kamu kan ngelempar tapi jangan sampai kelihatan. Kalau bisa sebisa mungkin kayak jangan sampai kena telek gitu kan, nggak sengaja juga kan sampai kena telek gitu. Nah kalau yang kalau yang tempat sampah itu ya emang pure kayak adrenalin doang gitu, kayak pengen kalau nggak saya tuh dia tuh kayak juga masangnya ngawur apa gimana gitu, aku lupa sih kayak. Berarti kamu tahu yang masang siapa? Tahu. Kamu mau ngerjain dia kan berarti? Enggak, supaya cuman dia enggak mau ngerjain dia. Bener-bener kayak kita ya karena si AV dengan bersilat lidah itu bisa ngomong ambil aja buat tempat cucian kotor, baju-baju kotor ya. Akhirnya ikut. Soalnya prosesnya tuh susah gitu. Oh, aku inget alat ngambil pakai apa aja, jadi kayak kita pakai pas ada pas ono obeng pakai obeng, kita pakai obeng gitu. Nah aku pernah ingat majalah FHM nggak? FHM yang ada bukan yang cewek-ceweknya, yang itu loh yang ada Vincent sama Dista dia diwawancara, terus ada hal yang yang paling apa sih paling keren pernah kamu lakuin, paling adrenalin yang terus kayak dia dicentang gitu loh. Terus kayak kalau nggak salah tuh aku juga baca itu, terus waktu itu juga ngobrol sama Vici kayak kayak nek busuk iki lanang banget, wis ngene iki lanang banget ngono kan lho. Kayak aku pernah ngode. Wis sama dia pernah ngerti kan gitu. Nah, terus kayak hai kok majalah hai. Yo entah hai atau HM, tapi dia yang model-model artikel gitu kan. Nah, akhirnya gitu pas ada tempat sampah itu ya kayak dia iki harus sih kayak kepengen kayak adrenalinnya memuncak gitu. Akhirnya kalau cowok kan apa kan adrenalin, maksudnya kayak
yang artinya itu yang menguap gitu. Hal bodoh lainnya adalah menyeberang sungai. Apa menyeberang sungai? Menyeberang sungai hal biasa, tapi di Sungai Winongo ini di Jogja. Jadi Jogja itu ada 3 sungai yang bukan besar sih, tapi lumayan lah. Sungai apa Gajah Wong, Winongo sama satu lagi apa nih? Enggak, aku enggak pernah ngukur. Oh, bukan namanya. Oh, Gajah Wong, Winongo, Code. Code yang di. Nah, ini Winongo. Ceritanya di situ banyak sampah, tumpukan gundukan sampah. Ya berarti Di sungai. Kamu dulu kamu turun okay. ke bibir sungai. Nah, di situ banyak sampah-sampah yang menjadi delta. Istilahnya delta baru. Apa kuwi? Yes, ada daratannya lah. Oh, daratannya. Nah, itu sampai membentuk apa jalan setapak lah untuk diseberangi. Sampah sih padahal. Tapi sampah. Dari sampah itu tidak sengaja. Nah, ya biasa adrenalin, balik lagi adrenalin. Wah, siapa yang bisa sampai sana duluan? Ini SMP SMA sih. SD SMP kalau nggak salah. Oh, berarti isi pokok lah ya. Isi pokok lah pokoknya. Itu sampah, harus jelas sampah. Dan ya aku karena aku kompetitif tuh. Kita aku terus Kunto bareng ali aku pokoknya rame-rame berlima apa berenam. Nyebrang biasa, arep nyebrang. Nah, sampai di tengah ternyata ya namanya juga sampah kan, dia paling ya nggak permanen di situ. Jadi pasti kan tidak solid lah itu. Ya akhirnya aku nginjak, jeblos, kecebur lah ke dalam sungai dan penuh sampah bla bla bla. Jadi adrenalin puas ya. Tapi puas. Nah, itu menjawab apa jenenge? Itu tadi adrenalin. Banyak hal konyol yang kita lakukan di waktu kecil. Salah satunya itu nyebrang. Jelas-jelas ono jembatane. Ngopo nyebrang lewat kono? Itu kalau buat kita yang sudah dewasa dan bisa berpikir, hal itu tidak lucu itu. Tapi kayaknya kalau cowok-cowoknya emang butuh adrenalin gitu enggak sih? Kayak tiap kali ingat enggak waktu zaman-zaman kita kuliah kita main PS kan kita butuh kompetitif kayak itu kompetitif. Tapi kan kalau kita nggak pernah taruhan ya guys ya. Tapi kalau kalah bayar kan masih kayak gitu kan. Maksudnya ada sesuatu yang bikin adrenalin kita tuh kayak membuncah gitu loh, kayak harus ada sesuatu ya mungkin tapi bentuknya beda ya. Tapi bentuknya beda. Tapi adrenalin itu pasti ada jadi gitu. Nah, nek yang bikin bener-bener nyesel pernah nggak sih? Yang kalau aku nih pernah cerita gini, aku kebetulan waktu SD, jadi kebetulan saya nggak satu SD sama dia ya, saya SD kampung gitu. Jadi waktu SD itu kebetulan saya juga korban bully sebenarnya waktu SD itu. Jadi karena saya sangat gendut gitu kan, terus duduknya pasti di depan, nggak pernah pindah-pindah gitu kan. Jadi kayak kutu bubu gitu loh. Ya maklum lah ya kan, saya kan kelihatan intelektual gitu lah ya. terus apa namanya? Mas nggak cerita siapa namanya? Aku punya teman satu kelas gitu, dia punya kakak di sekolah yang sama, cewek kembar tapi cuma satu doang di situ, namanya Susanti dan Susana, aku inget banget. Dan yang kakak kelasnya itu namanya Susanti yang di sekolahku. Temen gue namanya Iqbal Widianupati, aku masih ingat banget. Kalau kamu sempat denger ini Iqbal, nanti kamu kontak aku, soalnya aku nggak tahu kamu di mana. Aku terakhir tahu dia tuh SMP-nya di Cenung Catur 1, jadi dia masih dekat rumah. Nah, aku ngelempar permen karet yang tak gigit ke rambutnya, ke rambut cewek. Aku masih ingat rambutnya Susanti itu dia kayak sebau gitu kan, bau itu tak lempar terus nyangkut gitu kan, terus langsung in an instant tuh kayak aku langsung panik gitu loh. SD kelas 5 sih, banyak yang kayak gitu kayaknya. Nah cuman yang jadi masalah adalah waktu itu aku terus berusaha nolong gitu ya, tapi malah ribet kan. Akhirnya kemudian kalau nggak salah itu kayak diurus sama guru gitu, terus dia langsung pulang duluan. Nah kebetulan rumah si SD kan rumahnya deket lah ya. Terus si aku tuh kayak datang gitu, memberanikan diri datang ke rumah si Iqbal gitu kan. Terus malah ketemu sama bapak ibunya kan, udah kenal kan. Nah ngerti gak sih kalau kowe salah, kowe ngelakuin kesalahan, kowe kan wis expect to be punished ya. Kowe wis expect. Jadi kayak deg-degan, adrenalin gitu. Cuman oh ya gak apa-apa lah, nanti bakal dimarahin gitu. Yang bikin gua paling terenyuh adalah aku tuh gak dimarahin gitu. Jadi udah sampai ke rumah dia, datang dan miraculously gitu loh, dengan sangat ajaib dia tuh udah dipotong parah sih emang. Jadi kayak zaman-zaman sekarang tuh yang kalau sekarang sih agak keren ya, kayak brondol gitu loh, kayak brondol rambutnya pendek tapi bener-bener model kayak cowok banget. Zaman segitu kan nggak proper ya, memalukan ya. Jadi dia tuh nangis terus, dan saudara kembarnya si Susana dia beda sekolah, tapi aku juga pernah sih ketemu sama dia gitu. Dia kayak legowo gitu loh, mengikhlaskan gitu. Jadi nggak ada yang sampai dimarahin, cuman dia cerita. Jadi bapaknya loh, bapaknya itu kayak ngobrol, jadi gini deh, jadi kayak dikasih tahu loh kenapa gini, jangan sampai gitu, bla 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 segala macam. Jadi kalau kayak di film-film itu pas aku dikasih wejangan gitu, kayak aku tuh nggak ngedengerin apa yang dia bapak ini ngomong. Kayak aku tuh bener-bener kayak di kartun-kartun kayak ada banyak garis-garis kemudian menggelap gitu, kayak serius sih, kayak oh fatal ya. Kayak kan
zaman SD itu kan kayak buset senang sama cewek aja belum kali ya gitu kan, kayak terus akhirnya rambut itu penting ya, maksudnya ya iyalah sampai dipotong pas segala macam. Akhirnya kemudian kok ya Budo waktu itu kayak dia tuh ngomonginnya apa gitu, terus aku emosi kan, terus kayak ngelempar gitu. Cuman waktu itu aku tuh sama sih kasusnya, aku juga nggak expect kalau si permen karet ini nyangkut dan nempel ke kepala gitu, karena daripada melempar apa sih bisa itu apa sih buku-buku SD kita yang matematika gede banget kan ada tuh yang kelas 5 yang warna hijau, pernah nggak dapat buku SD? Beda, buku negeri itu, aku swasta. Oh swasta ya, berarti kerenan aku ya negeri. Kamu nggak perlu beli. Oh. Keren. Aku harus beli. Kamu nggak perlu beli. Nah itu, jadi daripada melempar buku itu kan aku mending melempar pikiran waktu itu ya permen karet. Tapi akhirnya aku nyesel banget pas itu kejadian, terus akhirnya kayak nggak omongan gitu, biasanya anak-anak SD nggak omongan itu. Tapi kemudian yang aku tangkap dari situ bahwa SD sih gitu kan, SD SMP, jadi kayak kalau kamu sampai, jadi ada dua hal yang aku pelajari waktu itu, ya boleh percaya nggak sih, satu tuh ngomong sama bertindak gitu, jadi omongan sama ucapan. Jadi kalau kadang-kadang kita ngomong dulu mikir belakangan, ya kan, kayak belakangan gitu. Kalau bisa sih dipikir dulu baru ngomong, itu memang susah sih sampai sekarang aja susah. Tapi yang paling parah berikutnya adalah sebelum melakukan apapun dipikirnya sampai 2, 3, 4, 5, 6 kali gitu. Dan itu yang aku pelajarin, karena ya kali lu ngelakuin itu emang orang lain di on the other side itu bisa nerima kayak kamu gitu. Jadi kayak bener-bener. Tapi bagus itu orang tuanya, berarti dia tidak memarahimu secara kamu ada. Atau malah orang tuanya sehat. Kalau dia tahu, kalau anak ini kalau dimarahin, malah dia apa-apa. Daripada dimarahin, tak bikin sedih. Bisa Kak aku jahat banget ya. Tapi dengan ceritamu kalau dia malah memberi wejangan. Iya, dia cerita gitu kan, ngasih nasihat. Ngasih nasihat ya, berarti handling emosinya kan. Iya. Bagus lah, saya tahu sendiri kan kalau sekarang kita dengar ada anak diapain, yang ribut bukan anaknya, orang tuanya malah. Ya, nggak tahu sih, ini mungkin saya ngambil sampel di mana, cuman kebanyakan yang saya dengar kayak gitu. Ya nggak tahu sih yang harusnya gimana, cuman zaman dulu memang kalau kami, aku dan teman-teman sering sekali melakukan hal-hal konyol ya yang sebenarnya tidak masuk akal. Kadang perosotan yang sebetulnya itu bukan kayak perosotan, terjun bebas malah. Di kali apa ning Di sungai, sebelah sungai ada jembatan, ada gudang. Oh, bukan di tempat yang tadi ada pulau delta itu. Dekatnya. Jadi itu minggu depannya. Oh, itu jadi kayak rutin. Oh, Pernah, itu yang pertama. rutin mengeluarkan goblokan gitu ya. Setiap seminggu sekali. Aku dan teman-temanku ini Udah ada jadwalnya. Ada jadwal ya, karena kita biasanya main video game bareng hari Sabtu sore. Habis itu minggunya berpetualang. Outbound Biasa sih, bertualang zaman-zaman itu kita keluar. Aku tuh pernah ngumpulin laba-laba tau. Nah, gitu itu kan hal-hal adrenalin tapi ya nggak ada gunanya mungkin ya, tapi itu sering dilakukan. Aku pernah itu, terus tembak-tembakan mercon, Petasan. tembakan petasan, tapi kita intent untuk menyakiti diri sendiri. Seriusan? Jadi bukan di sumet itu Dinyalain, terus kita lari, itu kan udah biasa. Kita mikirnya gimana kalau kita naik sepeda, petasannya taruh di stang, jadi dijepit di antara rem dan stang itu. Tapi kita nggak boleh ngerem jatuh toh, jadi jalan terus dijepit dulu. Jadi temennya nyalain, setelah naik sepedanya jedor gitu, boleh lepas stang boleh, tapi darnya itu pas kita naik sepeda. Ya ada yang jatuh, ada yang nggak jatuh. tapi berarti konsekuen ya. Saya kan orang-orang yang main petasan bisa ngidupin petasan, lari terus nutupin kuping gitu ya. Ini yang nyalain temennya. Nek kowe ora ya, nek kalian kita tahu. Jadi kita naik satu, aku orang pertama naik sepeda, posisi naik sepeda. Lalu temanku megang petasan, ditaruh dijepit di antara rem itu. rem tangan ya. Dinyalain. Nah, kita kan deket banget tuh sama tangan kita sama rem, tapi kita boleh lepas tangan. Tapi paling pas dar ya jatuh. Tetap Pak. Jadi kita tuh kayak udah tahu kita bakal jatuh, kita bakal terluka. Iya, hanyar Tapi tetap dilakukan. Itu pernah sekali, 1, 2, 3 orang waktu itu. Tiga-tiganya mau, tapi ada kan teman-teman yang aku nggak berani. Ya nggak apa-apa, nggak yang kita kata-katain, tapi ya nggak tahu kenapa kalau melihat temennya itu berani, pasti yang lain jadi ikut-ikutan. Jadi ada pasti pengaruh lingkungan juga mungkin, banyak banget kan di situ. Itu petasan itu aku juga nggak ngerti kenapa kita main kayak gitu. Mungkin bosen kan, mertasan cabai, mercon lombok. Nah, yang kecil-kecil itu. Cuman dilempar wah, taruh sepeda. Kita waktu itu sering nonton Night Rider, aku ingat banget. Night Rider itu yang mobil bisa ngomong itu. sama Airwolf. Airwolf itu helikopter itu ya. MacGyver. Ya ketahuan umur kita, Cok. Ya memang begitu, tapi itu yang mempengaruhi kan, kamu bilang ada lingkungan. Nah, ini jujur pengaruhnya dari film semacam MacGyver, The A-Team, Airwolf, Night Rider. Jadi adegan action yang ada di sana yang kita lihat di TV itu benar-benar kita praktekin. Jadi itulah mungkin bahayanya TV mungkin. Loh, atau berarti media salah satunya ke anak-anak. Kesimpulanmu saat ini dari pengalamanmu masa lalu itu emang dari film-film itu memberikan efek secara tindakan.
Iya, karena dia itu memberikan ide. Jadi itu real. Jadi waktu itu kita bingung mau main bola bosen, peta umpet bosen, apa ya yang menarik? Adrenalin misalnya, adrenalin. Kita nggak mikir waktu itu adrenalin, tapi apa yang bikin kita belum pernah terus agak bahaya. Oh, di film kemarin tuh The A-Team barusan bikin bom meledak terus bisa terpental. Nah dari situ kita punya petasan nih, wah bisa nggak ya kayak si The A-Team itu si BA ya. Akhirnya dibikinlah, karena di BA diletakkan di atas motor, nah kita kayak sepeda waktu itu. Dari situ terus pernah yang si MacGyver, biasa kalau film action si MacGyver jatuh dari bangunan terus ya jatuhnya ke atap terus atapnya bolong. Kita pernah nyoba itu pakai triplek. Iya pernah, tapi disusun. Jadi triplek disusun cuma pengen ngerasain pecahnya si triplek di punggung. That's stupid, tapi ya itu terjadi. Maksudnya kalau di SD, bilangnya balik lagi itu masih SD dan itu kita lakukan, malah menyakiti diri sendiri tapi tapi pernah fatal nggak sih? Maksudnya kayak tadi kan main bilang kan kayak tas. Enggak sih. Kalau kami enggak tahu kalau di belahan dunia yang lain, karena temanku bukan sekelas di SD pernah kecolok bolpen hidungnya. Berdarah gitu. Berdarah, ya jelas. Bolpennya tuh masuk ke hidung, ya mungkin dorong-dorongan terus. I see. Dia lagi masukin bolpen ke hidung nggak sengaja, tapi kan itu fatal. Jadi kenapa aku ngomong aku takon mau fatal ora sih gitu, aku tanya kan bakal fatal nggak sih, itu sebenarnya ke arah pas kita SMA maksudnya beranjak besar gitu, beranjak dewasa gitu kan, kayak lagunya Sheila gitu kan, kegiatan kita kan makin terukur ya, kita makin mikir. Cuman ada aja yang namanya tawuran, ada aja yang namanya berantem, yang nggak cuman kenakalan biasa gitu ya, tanda kutip gitu, kenakalan biasa yang mungkin bisa berantem satu lawan satu atau berantem segala macam, itu kan juga kenakalan kan, atau mungkin kalian ada yang punya salah sama guru kalian, itu bisa dilakuin. Nah, pernah nggak sih, kalau aku masih ingat gitu waktu di SMA gitu, kita ada masalah sama anak SMA 11 gitu. Jadi kalau kalian ada anak dari SMA 11 gitu, seangkatanku gitu, yang lawan aku gitu, itu coba singkat cerita adalah kita main bola gitu kan, SMA 3 lawan SMA 11 gitu. Aku dan satu kebetulan main di sana. Setelah saya main bola terus kita dihadang gitu ya. Kayak dihadang terus akhirnya kita berantem. Prosesnya panjang sampai sekolah itu ada lockdown. Seriusan waktu itu ada lockdown ya. Yang waktu itu Pak Suradi kan ya sampai lockdown yang sampai kalau pulang harus ke arah sini, pulang ke arah sana gitu loh. Kan masih ingat waktu itu. Maksudnya prosesnya lama, kalau nggak salah semingguan, sampai akhirnya dedengkotnya SMA 11 sama dedengkotnya SMA 3 itu kayak ketemu gitu ya. Kayak ketemu. Aku yang proses itu nggak terlalu ngerti. Karena nggak sepengetahuanku kan cuma karena 1-2 kejadian itu. Mungkin sudah ada beberapa person oknum. Ya ada sih, maksudnya sampai akhirnya kalau yang aku alamin itu kayak kita kayak duel gitu, 6 lawan 6, kayak duel lawan 6, dan akhirnya kemudian berantem. Nah, ya akhirnya berantem gitu ya, pukul-pukulan selama kurang lebih 30 detik. 30 detik apa? 3 menit lah ya, aku lupa. Terus kelar, selesai, capek, pulang, ya udah nggak ada masalah lagi. Tapi masih terukur ya. Nah, cuman kalau jadi kenakalan SMA itu tadi yang aku sampaikan sih udah makin terukur, tapi makin ngeri sih sebenarnya. Kalau nggak terlalu berantem mengerikan. Nah, pernah juga klitih. Tahu kan bahasa yang sangat legendaris itu klitih. Jadi klitih itu sebenarnya bahasa aslinya adalah mencari angin, betul Mas Atu? Aku kurang tahu kalau itu. Nah, saya sudah pernah baca ya sebelum kita wawancara klitih itu, dia itu cuma kayak jalan-jalan cari angin. Oh, mencari angin. Iya, maksudnya iya. Jalan-jalan cari angin gitu. Ini cari angin. Iya, benar. Dan memang di angkatan kita dulu, kita juga sering klitih itu memang sebagai simbol untuk geng-gengan menukar gitu, geng-gengan untuk menunjukkan eksistensi segala macam. Cuman untungnya sepengetahuanku itu nggak ada yang sampai parah banget, sampai kalau nggak salah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun di bawah kita yang anak SMA 9 sama anak Muhi itu loh, yang dipanah itu tadi itu tahun nggak usah disebut tahunnya lah pokoknya, tapi jauh enggak lah, kita tuh udah kuliah akhir loh, berarti 5 tahunan 6 tahunan. Oke. Dan dia itu kayak salah mungkin kalian nanti yang bisa googling gitu, mungkin kata kuncinya aku juga nggak yakin sih, kayak SMA 9 meninggal di pasar, jadi kayak ada dipanah gitu, kena racun. Dan gawatnya orang ini bukan orang yang disasar gitu. Kabarnya salah sasaran. Tapi nggak ngerti sih kebenarannya. Ya benar sih, cuman akhirnya kalau dulu bukannya saya sering klitih ya, tapi saya harus tahu klitih itu apa gitu. Jadi ada yang modelnya misalnya, nah zaman dulu itu kita pasti punya seragam yang ada tulisan nama sekolahnya. Jadi kalau sekarang kalau nggak salah di Jogja itu tulisannya langsung nama pelajar kota atau apa segala macam gitu. Nah,
Terus akhirnya kalau kita mau di situ kita memang muter gitu di area. Jadi misalnya kita di Kota Baru, kita mau kita lari Semalapan gitu misalnya di daerah Mujamuju gitu, daerah dekat Gembira Lokal gitu. Nah akhirnya kita kayak ngider muter-muter gitu di daerah sana, sampai yang dapat. Terus akhirnya kayak ya kita rese aja gitu. Kadang-kadang ya pernah sih aku nyopot helm, tau gak sih helm batok yang murahan itu, pukulnya ke kepalanya dia yang dia pakai helm juga gitu loh. Pukul terus nanti kabur gitu. Gitu-gitu doang sebenarnya, kayak cuma nunjukin, aku cah sama iki kowe rasa macam-macam kalau sama aku gitu. Tapi biasanya itu cuman kalau bahasa militernya gitu cuman show of force. Jadi ada deterrence effect. Jadi cuma kayak nunjukin gue powerful loh. Walaupun sebenarnya kalau bener-bener berantem tem gitu bisa jadi kalah. Tapi kayak cuma nunjukin pergi ya itu. Tapi terpikir nggak sih di kalangan orang yang melakukan itu, kalau hal-hal seperti itu norak sebenarnya? Norak iya. Sebetulnya norak. Norak. Karena itu tadi balik lagi ke eksistensi ya. Bisa mengalahkan. Sebenarnya kita sadar kan kalau itu norak. Saat itu pun sadar gitu loh. Iya Gus ya. Jadi kayak ini aku punya persepsi sendiri sih gitu. Mungkin yo salah juga sih, cuman tingkat pendidikan itu sangat berpengaruh pada apa yang kita lakukan, even on the stupidest gitu, the most stupid thing gitu loh. Jadi kayak aku tuh dulu punya teman kampung juga ya, maksudnya di sekolah ada teman kampung juga itu yang yo kesini yo kita rame-rame mukulin. Jadi misalnya kita berbanyak kita mukulin satu orang gitu, aku nggak pernah mau ikut gitu. Kenapa? Pertama karena juga enggak kasihan orangnya gitu loh, nggak fair buat aku gitu, nggak fair juga, lebih nggak fair lagi buat dia yang dipukul gitu. Jadi akhirnya aku nggak dapat adrenalinnya, karena kalau berantem one itu ngeri coy gitu. Maksudnya lu ngadepin lu lagi, kowe ngadepin musuh kayak ngono kayak terus ngadepan terus glutrai gitu. Maju. Walaupun akhirnya entah kalah entah menang segala macam, tapi akhirnya ya wes selesai gitu. Akhirnya selesai, kita capek tapi itu masih jadi ukur itu. Nah kalau yang terjadi setelahnya gitu loh, itu jadi dia bukannya nggak pakai, kayak kemampuan untuk mengontrolnya itu jauh lebih rendah gitu. Jadi boys will be boys. Norak pasti akan tetap norak, tapi selevel apa gitu loh. Karena aku waktu denger satu orang meninggal dari SMA 9 gitu, itu aku udah kok bisa gitu. Jadi yang ada di otakku pertama tuh bukan sedih iya, tapi belakang yang pertama tuh kok goblok banget loh. Jadi gini, aku nggak tahu ya. Aku menggoblokkan pelakunya. Nih, kalau aku ya, ini mungkin sangat kekerasan ya 21 plus ya. Cuman kepuasan dari aku ya di pas masa-masa berantem itu nek ngenani nek kayak ninju pukul bubuk sampai dia udah aduh ampun mas aku rawani. Wes, itu cukup gitu loh. Karena dia udah ngomong, tapi bisa bayangin sih. Mikir orang yang misalnya kemudian dia kepanah mati kelepak terus ngopo gitu loh. Asik ya? Nggak ada asiknya ya. Mungkin aku nggak tahu ya apakah generasi sesudah kita itu menganggap itu kalau bisa mateni uang bisa bunuh orang tuh karena kayak tolol banget nggak sih. Aku nggak bilang yang aku lakuin itu nggak melanggar hukum ya, ada pasalnya penganiayaan, aku bisa kena pasal waktu itu. Cuman aku masih mikir, pun aku ditangkap polisi misalnya ya, pun aku kena masa pengadilan, aku kasusnya bukan pembunuhan coy, tapi penganiayaan. Walaupun aku nggak membenarkan tindakanku ya, jangan berantem coy. Kalau kalian bisa masuk ke UFC atau kalian bisa berantem di dojo itu berantem gitu aja gitu, karena dulu nggak punya sarana buat itu, nggak punya jalur ke sana gitu. Nah jadi kayak kenapa gitu kok bisa anak-anak sekarang itu masih terjadi. For your record gitu ya, di Jogja dari dulu sampai sekarang itu kekerasan itu ada. Jumlahnya saya nggak yakin ya, kita nggak yakin loh, tapi klitih itu pasti ada. Dan memang klitih itu cirinya bukan mau merampok ya, bukan menjamret, tapi cuma menunjukkan eksistensi. Nah cuman yang jadi masalah sekarang adalah pertama, internet udah banyak, informasi udah banyak tersebar gitu kan. Yang kedua, akhirnya memang yo anak-anak ini kita nggak tahu kan, setiap generasi disiapkan oleh generasi sebelumnya. Bukan, aku lali. Setiap generasi itu diciptakan sesuai dengan zamannya. Dia pasti akan bilang generasi sebelumnya itu ada generasi yang kudet, kurang update. Generasi sesudahnya adalah generasi yang belum tahu apa-apa. Itu kan terus berlanjut kayak gitu. Nah, jadi pertanyaan yang sampai sekarang itu kok kenapa sekarang itu bisa sampai terblow up satu, dan kok ketoknya parah banget gitu loh. Ngopo sih janjane? Pernah nggak sih kamu kepikiran kayak gitu? Ya pernah sih, tapi nek ditelusuri sepengetahuanku, nek zaman dulu itu malah justru area yang sering
berantem antar sekolah tuh ya malah area kota. Oke. Berkebalikan dengan sekarang. Daerah Bantul. Bantul, Sleman. Sleman. Malah yang di kota ini ada Mayem. Oke. Nggak tahu kenapa, apa kayak ada pergeseran eksistensi atau gimana. Kalau zaman dulu ini pasti anak-anak yang berantem kalau nggak kalangan sekolah-sekolah, malah sekolah Sebut saja SMA 6, SMA 9, Bosa, Boda. Nah, itu semua itu eksis banget lah di zaman kita dulu. Dan itu hampir tiap hari mungkin mereka ada senggolan. Tapi Ya. sekarang nggak tahu sekarang, tapi nggak pernah terblow up. Dan yang ke blow up malah SMA 1 Sewon lah, Ya. mungkin di Turi apa Di di mana. Sleman. Berarti ada pergeseran. Ini nggak ngerti kenapa masalahnya, tapi kalau dibandingkan dengan dulu areanya pun sudah berbeda sekarang. Area Kejadiannya. geografisnya, kejadiannya. Pelakunya juga maksudnya oknum-oknum dari Tapi sekarang sampai Kelede itu sampai malam gitu loh. Maksudnya kayak aku dulu kayak Kelede itu nggak pernah sampai malam ya jam-jam Ya, sekolah jam-jam aja, sekolah. pulang sekolah sore itu sampai malam dan mereka tuh udah nggak pakai bendera sekolah lagi gitu. Mereka udah pakai nama kayak geng gitu. Saya ya memang bener cari eksistensi diri sih. Cuman kayak ngopo lu mau dadak ngantek gawa sajam gitu. Kayak jam segitu mbak sajam tuh nggak berani loh. ya, kita kan sebatas batu paling ya seberat Paling sabuk ini kan ada ada pala sabuk tuh kan dari logam kan. Itu aja udah biasa digalungin ya. Ini bukan jadi informasi buat kalian buat berantem ya. Jadi kalau sabuk itu kan ada pala yang besi itu kan. Terus digulung-gulung di tangan sampai di ujungnya itu kan dapat itunya kan besinya kan kalau ujung kan buat itu. Iya, tapi kan puas ya, maksudnya kena beb gitu ya. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Ya karena kita punya mindset kalau pas menyakiti, kalau pas attacking gitu kan, pas melihat musuhnya Menyerah atau merasa sakit lah paling enggak. Gue seneng. Terus itu kita enak loh. Wah, apa ya, masokis apa sih gue? Masokis. Bisa jadi sih. Sadistik mungkin anak-anak yang sadistik. Nah, kalau trot kita saya nggak tahu dia berdarah apa enggak terus dia kabur. Ya aku ya nggak ngerti itu enaknya ning endi. Maksudnya nikmatin ning endi sebagai pelaku loh, aku ya ora ngerti. Iya. Makanya ya yang jelas sih memang udah berubah semua ya, akses informasi, masa bukan sampai bawa pedang segala macam. Dulu pernah sih aku tahu tuh mereka yang bawa gear sepeda tuh kan tuh tajam-tajam tuh ya, itu emang bahaya juga sih. Cuman kayak sepengetahuan seingatku aku dulu berantem tuh nggak pernah yang sampai ngeliat mati itu tetap serem ya coy. Ngeri nggak sih itu yang melukai sampai berdarah aja. Maksudnya kalau ninju kemudian kenanya dia berdarah ya itu kayak side effect gitu, tapi niatnya cuman yang ngenani tok loh. Biasanya kan di pipi nggak sampai yang berdarah ini kan. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu sing aku ndelok ya aku ya pernah ndelok sing hampir mati. Pernah. Tapi kan biasanya dia tetap by force kan. Maksudnya hand enggak yang cuman pakai. Kalau lihat yang di Jakarta coy, dia pakai pedang udah but selesai. 2 kali 3 kali tebas mati. Aku juga pernah tahu dia yang sampai keser-keser di pinggir jalan mau ya nggak mau mati sih, tapi dia kayak kesan tapi kayak dirubung berempat diajar dia pergi gitu. Tapi kan enggaknya ya bukan membenarkan juga kan dah bahagia dan mungkin dia masih kan benda tumpul gitu loh coy. Makanya kalau dibandingkan dengan Klitih itu kan satu orang kan jelas nggak siap tuh ini. Enggak yang kayak kita lagi duel, terus yang satu pakai senjata, satu tangan kosong itu mungkin masih kelihatan ada sampingnya lah. Tapi kalau yang satu ada sana dipukul dari belakang, yuk. Nah, menurutku ya ini balik lagi sih. Wah, apa iki yo menurutmu tuh apa solusi yang bisa kita sampaikan gitu, maksudnya supaya Klitih itu bisa agak dikurangi gitu. Menurutmu dari pandanganmu tuh opo adik itu ngopo, apa yang harus dilakukan? Kita tuh aku dan kamu. Kita kan punya generasi masing-masing kan, generasi kita gitu, generasi kita. Mungkin apa yang kita bisa lakukan secara action atau kita bisa nyampein apa sih sebenarnya ke anak-anak yang soalnya barusan aja di JCI Cegatan Jogja itu, info Cegatan Jogja di Instagramnya Cegatan Jogja itu kan ada anak umur 18 tahun 19 tahun. Jadi kejadian ini ning Jetis. Aku bar kontak si Furkon. Jadi ada 2 orang tuh kan Jetis gowongan ini. Tapi bukan kamu yang Furkon ya. Jetis terus akhirnya dia tuh kayak tuh mau Klitih. Dia tuh mau Klitih orang cuman lewat ke kayaknya mau Klitih berarti. Nah, belum tahu. Terus saya 2 orang ini dari infonya bapaknya si Furkon yang diterusin ke aku. Bapaknya Furkon dari WA bapak gitu. 2 orang ini masuk ke kampung terus mencurigakan. Nah, sama beberapa warga kampung didatengin. Ternyata dia bawa sajam. Nah, kalau orang bawa sajam kan nggak mungkin mau bikin sate kan, Mas, gitu. Akhirnya
dihajar. Langsung Dihajar sama warga. Dibawa masuk ke polisi. bukan dibawa masuk ke dalam lebih dalam biar diajar dia puas. Okay. Tapi nggak mati. Nah, akhirnya datang polisi, rame-rame dilepasin. Nah, terus kabar terbaru katanya, nah ini kan belum dibalasin sama si Furkon. Saya tuh nggak tahu dua orang ini dari kampung mana. Oke. Dari kampung mana? Katanya itu mau dibales. Ada rumor mau dibales ke kampung Jetis. Ke tempatnya. Karena ya. diasumsikan dua orang ini kan ketangkep gitu kan. Nah, terus udah siap-siap nih, wes udah siap-siap ngono kae lho, wes gowo segala macam. Nah, gowo sajam. Jadi di kampung warganya tuh gak sajam, gak siap-siap. Ada polisi lewat. ada polisi razia lho. Opo gowo sajam? Malah diinterogasi. Ini warga kampung itu kan gue sajam, umur rame-rame yuk konangan polisi. Nah, aku nggak ngerti cerita selanjutnya sih. Jadi baru aja ini. Baru banget. Oh. Yang di Cegatan Jogja itu ada dua orangnya ketahuan, maksudnya dua orang yang diindikasikan. Tapi nggak teridentifikasi dia dari kampung mana. Belum. Nanti tujuannya apa? Mungkin memang mengincar orang situ atau bisa gimana, jadi. salah satu orang di situ. Soalnya hal-hal antar kampung apa antar geng aku nggak ngerti. Ya antar kampung, antar geng itu udah dari zaman tahun 70-an, 80-an. Di Jogja selain sekolah, ya bisa jadi Kampung. antar wilayah ya, pasti antar kampung. Daerah. Merkit, Mergangsaan Kidul, Badran, Kauman, Pajeksan. Ada nama geng yang berasosiasi sama daerah, ya macam-macam lah. Sampai gedung-gedung itu macam. Nah, itu ya masalah sosial sih, nggak mungkin bisa terselesaikan sih menurutku. Tapi sosialisasinya gimana supaya itu tidak terjadi. Kalau kita ngomong untuk kita ya, dan pendengarnya adalah generasi setelah kita, ya mungkin akan ada ya nek mbiyen kuwi koyo ngono zamanmu Mas. Sing saiki ya mungkin koyo ngene. Mungkin beda bener. Dari sudut pandang mereka gitu ya. Dari sudut pandang mereka gitu. Kalau dari sudut pandang kita, karena kita sudah pernah mengalami mungkin, dan kita mungkin sekarang pun kita masih mengalami kan, sapa ngerti kita jadi korban kita kan, walaupun kita tidak ada intensi untuk menjadi pelaku. Tapi bisa jadi ya tetap mendingan ya seperti covid iki ya apa sih ngomong fetus apa kuwi survival of the fittest. Nah itu survival of the fittest. Maksudnya ya kita tetap buka informasi, wawasan kita tetap terus berusaha untuk ya menghindari hal-hal buruk. Nek malam itu banyak kejadian ya wis lah mengurangi gitu, karena ya wis ora zamane meneh saiki arep sebentar dibalesi karo Furkon. Ini live guys. Jarene sekitar pira brajan. Belum. Wah, karo banku. Jarene sekitar pira brajan. Dasare Jogoyudan ki ya kampung Gali. Jogoyudan. Jogoyudan. Jogoyudan apa pira brajan sih kan daerah. Pira brajan. Ya semuanya daerah-daerah yang burinya itu adalah daerah kampung. Jadi untuk informasi yaitu anak Sleman, anak utara guys. Jadi Sleman tuh kampung daerah perumahan gitu ya. Kalau daerah selatan tuh daerah-daerah Gali. Jadi gitu ya. Make sense sih tuh, karena memang yo zamannya kan dewe-dewe yo, zamanku. Ya memang sih nek pendekatan yang mungkin paling dekat bisa kita lakukan ya kayak virus ini ya. Maksudnya kita mengasumsikan semua orang udah kena corona, yang bisa kita lakukan adalah pencegahan diri, olahraga yang sehat, makan yang cukup, ngono enggak sih? Kadang orang juga nggak peduli kalau yang terjadi bukan keluarganya, bukan saudaranya, bukan teman yang dia kenal. Kadang isu-isu itu nggak akan emang kayak gitu. Nggak akan bodo amat gitu loh. Padahal itu terjadi di sekitar kita hampir setiap hari misalnya. Kadang-kadang ini tantangan, tapi kalau kita disuruh bilang biar mereka berhenti, aku jujur nggak ngerti jawabannya sekarang. Paling ini sih. Apa? Ini ngomong normatif yuk, pendidikan, konseling, tapi. Ya itu maksudnya cuma bakal selesai sih, karena itu memang proses. Jadi kalau menurutku sih mending kayak gini sih. Kayak menurutku sih kayaknya orang-orang yang Jogja gitu, maksudnya yang gede di Jogja itu udah tahu kan hal ini. Daerah mana sih yang rawan gitu. Tapi sebenarnya hal itu kalau kita berpikir logis, kita berpikir jenis itu masuk akal. Kayak misalnya dulu pernah kejadian klite yang dibaca di daerah Ring Road Utara dekat stadion PSS Sleman apa namanya? Casa Grande itu Maguwo. Nah, itu kan memang kalau malam gelap dan sepi, make sense enggak gitu loh. Jadi jangan karena kamu ketakutan kamu nggak bisa berpikir logis gitu. Bahkan aku sering pulang jam 2, jam 3 habis kayak kamu main PS segala macam gitu kan, nanti keluyuran dulu kemana pulang itu kalau udah jam-jam rawan tuh memang aku spion kiri kanannya lah gitu kan, akhirnya waspada. Nah maksudnya kalau buat teman-teman yang maksudnya kebetulan nih baru keterima SNB apa namanya SNBTN kan ke Jogja itu, ya memang Jogja itu ramah-ramah orangnya, saya juga mengakui itu. Tapi ada juga orang jahat itu ada gitu. Sebagai orang jahat di mana aja itu ada, di Jakarta ada, dimanapun ada. Cuman kalau bisa kalian mendekat ke teman-teman, cerita, sharing aja biasa, karena orang Jogja itu
walaupun sedikit pemalu, tapi memang dia tuh orang-orang itu mau ngasih informasi banyak, tanya aja daerah mana sih yang rawan, apa yang harus dilakuin gitu, apa sih tindakan yang bisa buat kita bisa nggak jangan sampai deh amit-amit kejadian hal Iya. gitu. Kayak gitu ya kayaknya ya, karena sekarang sudah menunjukkan jam ini mau di stopwatch kok di semua lah. Jadi gitu, jadi tema tentang kenakalan masa muda ini nanti bakal saya share di Gimana Mas Ali? di podcast saya temen nyangkem. Temen Jadi nyangkem. jadi teman saya nyangkem gitu. Terima kasih udah join di podcast temen nyangkem dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan impact positif buat kalian dan juga buat sekitar kalian. Untuk episode selanjutnya kita bakal ngobrolin tentang apa sih sebenarnya tanda-tanda kalau kita itu udah dewasa. Jadi bakalan cocok banget buat kalian, para ABG Indonesia. Buat kalian yang ketinggalan episode sebelumnya, gua nyangkem tentang beberapa hal unik yang sering kita rasain, tapi susah dijelasin dengan kata-kata. Mirip kayak deja vu gitu loh. Jadi tetap sehat, tetap semangat. Ingat peribahasa, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Bahwa semua hal kecil yang kita lakukan dengan tekun dan penuh dengan kedisiplinan akan membuahkan hasil pada akhirnya. Oh iya, kalian juga bisa cek semua sosial media kami, Instagram, Twitter, bahkan YouTube dengan akun @temennyangkem. Oke, see ya, have a nice day. Seru banget sih. Seru banget ya kowe ya.